Kiko si kelinci dan pohon ilmu ajaib. Kelinci putih atau Kiko, bulunya putih bersih, telinganya panjang, matanya bulat berwarna coklat. Ia dikenal semua penghuni hutan sebagai anak yang ramah dan suka menolong. Tetapi ia malas belajar juga. Setelah itu, Kiko juga rajin belajar. Ibu Kiko yang baik dan penyayang. Guru di sekolah hutan yang penyabar. Kura-kura tua, guru anak-anak rusa. Murid kura-kura tua yang memberi solusi kepada Kiko untuk rajin belajar, rajin dan tidak mudah menyerah. Teman-teman Kiko, teman-teman Kiko. Burung pipit yang membantu Kiko dan membuat Kiko menjadi lebih rajin belajar. Pada suatu hari, di sebuah hutan yang hijau dan damai, hiduplah seekor kelinci kecil bernama Kiko. Bulunya putih bersih, telinganya panjang, dan matanya bulat berwarna coklat. Semua penghuni hutan mengenal Kiko sebagai anak yang ramah dan suka menolong. Namun, Kiko memiliki satu kebiasaan yang kurang baik. Ia sangat malas belajar. Setiap pagi, Kiko berangkat ke sekolah hutan bersama teman-temannya. Di sana, mereka belajar membaca, berhitung, mengenal alam, dan belajar tentang sikap saling menghormati. Saat guru menjelaskan pelajaran, Kiko sering melamun melihat kupu-kupu yang berterbangan di luar jendela. Anak-anak, siapa yang bisa menjawab berapa 5 ditambah 4? Semua murid mengangkat tangan kecuali Kiko. Kiko hanya tersenyum kecil sambil menggaruk kepalanya. Ketika pulang sekolah, teman-temannya langsung mengerjakan tugas. Namun, Kiko justru berlari ke sungai, bermain bersama katak, mengejar capung, memanjat batu, lalu pulang ketika matahari hampir tenggelam. Saat ibunya bertanya, "Kiko sudah mengerjakan tugas?" Kiko selalu menjawab, "Nanti saja, Bu, masih ada waktu." Sayangnya, kata nanti berubah menjadi besok, dan akhirnya tugas itu tidak pernah selesai. Suatu hari, Bu Burung Hantu mengadakan kuis kecil. Siapapun yang dapat menjawab pertanyaan akan mendapatkan sebuah buku cerita bergambar. Teman-teman Kiko sangat bersemangat. Pertanyaan pertama sangat mudah. Hewan apa yang menghasilkan madu? Semua murid langsung menjawab. Lebah. Kiko terlambat mengangkat tangan. Pertanyaan kedua. Berapa 6 ditambah 3? Kiko kembali diam. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan 3 sikap anak yang rajin belajar. Teman-temannya menjawab dengan percaya diri. Kiko hanya menunduk. Ia sangat merasa sedih. Sepulang sekolah, ia berjalan sendirian melewati jalan kecil menuju rumah. Di tengah perjalanan, ia melihat sebuah pohon yang sangat besar. Pohon itu belum pernah ia lihat sebelumnya. Daunnya berwarna hijau kemasan. Buahnya berbentuk buku kecil yang bercahaya. Ketika Kiko mendekat, terdengar suara lembut. Selamat datang Kiko. Kiko terkejut. Siapa yang berbicara? Aku adalah pohon ilmu. Kiko semakin heran. Pohon bisa berbicara? Tentu saja, aku menjaga semua anak yang ingin belajar. Kiko bertanya pelan. Tapi aku tidak pandai. Bukan karena kamu tidak pandai, kamu hanya belum rajin belajar. Tak lama kemudian, muncullah seekor burung pipit kecil bernama Pipi. Pipi berkata, Ayo ikut kami.
Mereka berjalan menuju sebuah taman yang penuh keajaiban. Di taman itu terdapat bunga-bunga yang bisa mengeja huruf. Ada bunga A, ada bunga B, ada bunga C. Ketika angin bertiup, bunga-bunga itu membentuk kata. Kiko membaca perlahan. Belajar. Pohon tersenyum. Lihat, belajar membuatmu bisa memahami dunia. Mereka melanjutkan perjalanan menuju Bukit Angka. Di sana, batu-batu tersusun membentuk angka. Seekor kura-kura tua sedang mengajari anak-anak rusa berhitung. Kiko, coba hitung ada berapa batu. Kiko mulai menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kura-kura menambahkan 3 batu lagi. Sekarang Kiko berpikir, 7, 8, 9. Hebat. Perjalanan berikutnya menuju Sungai Kesabaran. Di sana, seekor berang-berang kecil sedang belajar membuat bendungan. Berkali-kali bendungannya roboh, namun ia tidak menyerah. Ia membangun lagi dan lagi dan lagi. Kiko bertanya, kenapa dia tidak berhenti? Burung pipi menjawab, karena orang yang rajin tidak takut gagal. Akhirnya, bendungan itu berdiri kokoh. Berang-berang tersenyum bahagia. Kiko mulai mengerti bahwa belajar membutuhkan kesabaran. Di ujung hutan terdapat sebuah perpustakaan yang luar biasa. Ribuan buku memenuhi rak-rak tinggi. Saat Kiko membuka sebuah buku, gambar-gambar di dalamnya bergerak. Ia melihat ikan paus berenang, ia melihat gunung meletus, ia melihat planet-planet berputar. Wah, ternyata buku menyimpan banyak petualangan. Burung pipit berkata, semakin banyak membaca, semakin luas pengetahuanmu. Sebelum pulang, pohon ilmu memberikan sebuah biji kecil berwarna emas. Tanamlah biji ini di halaman rumahmu. Kiko bertanya, apa yang akan tumbuh? Pohon menjawab, pohon ini hanya tumbuh jika kamu rajin belajar. Keesokan harinya, Kiko menanam biji itu. Hari pertama, ia belajar selama 15 menit. Besok paginya, muncul tunas kecil. Hari kedua, ia membaca buku cerita. Tunas itu bertambah tinggi. Hari ketiga, ia mengerjakan PR tanpa disuruh. Daunnya mulai tumbuh. Semakin rajin Kiko belajar, semakin besar pohon itu. Setiap daun yang tumbuh berbentuk huruf, setiap bunga yang mekar berbentuk angka. Kiko sangat senang melihatnya. Perubahan Kiko mulai terlihat. Ia bangun lebih pagi. Ia menyiapkan buku sendiri. Ia mendengarkan guru dengan baik. Ia tidak mau bertanya jika belum mengerti. Ia juga membantu teman-temannya belajar. Suatu hari, teman bernama Mimi berkata, Kiko, sekarang kamu pintar sekali. Kiko tersenyum. Aku bukan menjadi pintar dalam satu malam. Aku hanya belajar sedikit demi sedikit setiap hari. Beberapa minggu kemudian, sekolah mengadakan lomba cerdas cermat. Kiko sempat gugup, namun Bu Burung Hantu berkata, Yang terpenting bukan menang atau kalah. Yang penting adalah berani mencoba. perlombaan dimulai. Pertanyaan demi pertanyaan dijawab Kiko dengan tenang. Ia berhasil mengingat pelajaran karena selama ini ia rajin belajar.
Akhirnya, kelompok Kiko menjadi juara. Semua teman bertepuk tangan. Ibunya memeluk Kiko dengan bangga. Ayah dan ibu tidak bangga karena kamu juara. Kami bangga karena kamu sudah menjadi anak yang rajin. Kiko tersenyum bahagia. Malam itu, ia melihat pohon ilmu di halaman rumahnya bersinar terang. Burung pipi datang kembali. Ingatlah Kiko, belajar bukan hanya agar mendapat nilai bagus. Lalu, untuk apa? Agar kita menjadi anak yang bijaksana, mampu meraih cita-cita, dan dapat membantu banyak orang. Sejak hari itu, Kiko tidak pernah lagi berkata, "Nanti saja." Ia mengganti kata-kata itu dengan, "Aku mulai belajar sekarang." Bertahun-tahun kemudian, Kiko tumbuh menjadi kelinci yang cerdas dan baik hati. Ia menjadi guru di sekolah hutan dan mengajarkan kepada semua muridnya bahwa keberhasilan bukan datang karena bakat semata, melainkan karena kebiasaan belajar yang dilakukan setiap hari dengan tekun dan penuh semangat. Setiap kali ada murid yang merasa malas belajar, Kiko akan mengajak mereka melihat pohon ilmu di halaman sekolah. Pohon itu selalu hijau dan rindang, seolah mengingatkan bahwa ilmu akan terus tumbuh jika disiram dengan semangat, ketekunan, dan doa. Sejak saat itu, seluruh penghuni hutan semakin gemar membaca, belajar, dan saling membantu. Hutan menjadi tempat yang penuh dengan anak-anak yang cerdas, jujur, dan berakhlak baik.